Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan saudara LICC di ibadah yang ketiga. LICC katakan sign for Jesus. Oke? Are you ready? Ya, oke. Sign for Jesus. Ya, biar itu kita jadi moto kita dalam hidup kita. LICC, sign for Jesus. Balkon dulu, yang balkon ya. Supaya lebih hidup suasananya. LICC, iya, pasti bisa lebih kuat lagi. Ini pendiam-pendiam, lemah lembut, semua anak-anak Tuhan di atas ya. Oke, semua, all of you. LICC, sign for Jesus. Ya, hidup menjadi terang bagi Tuhan Yesus. Saudara, sungguh senang bersama dengan saudara di ibadah kita yang ketiga. Kita akan belajar hidup dalam anugerah Tuhan. Di tahun 2022, tahun kesehatan rohani. Kita beriman setiap kita, semua kita di ruangan ini, saya ajak memiliki waktu saat teduh. Paling tidak di awal 15 menit doa pribadi, secara pribadi tiap hari dengan Tuhan. Tambah lagi pembacaan Alkitab, renungan firman Allah. Supaya relasimu dengan Tuhan semakin sehat. Di bulan Juli kita belajar relasi yang sehat dengan Tuhan. Bagaimana membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Dan di minggu yang ketiga tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli minggu ketiga. Hidup dalam anugerah Tuhan. Saya percaya semua kita ini adalah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup oleh anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan. Nggak ada yang perlu kita congkakkan dalam dunia ini. Hiduplah dengan rendah hati. Karena kita sadar bahwa semua yang ada yang kita alami adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan artinya adalah kita tidak layak tapi dilayakkan. Kita nggak layak masuk surga, dilayakkan. Kita nggak layak menerima banyak kebaikan Tuhan, dilayakkan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita belajar dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Mari sama-sama saya ajak kita membacanya. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan sampai yang ke-10 kita bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan belajar wujud anugerahnya dalam hidup kita. Kita akan belajar poin yang pertama, apakah wujud kasih karunia Allah dalam hidup kita? Yang pertama adalah menghidupkan kita dalam kitab Efesus 2 ayat 4 sampai 5a. Saya akan bacakan kasih karunia Tuhan menghidupkan kita. Efesus 2 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi yang pertama, wujud kasih karunia Allah adalah dikatakan menghidupkan kita. Katakan menghidupkan saya. 1, 2 ya. Belum hidup kurasa. Menghidupkan saya. 1, 2 ya. Sepertinya masih ada yang punya suara, diam aja. Saya pikir ini orang adalah orang pasti pendiam. Ya, nah saudara, menghidupkan kita, menghidupkan saya, menghidupkan saudara. Kalau kita lihat, pertama adalah bahwa akibat dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kalau kita membaca Roma 6 ayat yang ke-23, dikatakan jelas bahwa sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Saudara, apakah arti maut? Arti maut adalah mati, terpisah dengan Allah. Hidup manusia terpisah dengan Allah. Suratan ini adalah suratan Rasul Paulus dalam penjara untuk jemaat di Efesus yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam hawa nafsu, yang hidup di dalam kedagingan. Dan Efesus adalah kota pelabuhan, kota yang maju, kota bisnis, kota yang banyak terjadinya transaksi. Bahkan di sana pun banyak dosa. Banyak orang yang hidup dalam kedosa. Mereka belum mengenal kasih karunia Allah. Maka dikatakan mereka hidup dalam dosa. Ingat Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Katakan upah dosa adalah maut. Bilang sebelahnya stop buat dosa. Amin. Saudara, upah dosa adalah maut. Artinya maut itu artinya adalah mati rohani. Kita nggak berdaya oleh karena dosa. Dosa membuat orang nggak punya daya dalam hidupnya. Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, sejak itu ada dosa turunan. Manusia terpisah dengan Allah. Gambar Allah rusak. Sehingga ketika Allah jalan-jalan ke Taman Eden, menjumpai Adam dan Hawa, anak-anak yang dikasihinya, yang rupa dan gambarnya adalah manusia. Akhirnya mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka malu, mereka sudah berdosa. Karena mereka melanggar perintah Allah, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Mereka mendengar suara iblis. Mereka mendengar suara iblis supaya berkata makanlah. Tetapi mereka menolak perkataan Allah. Maka dosa yang pertama adalah mereka menolak perkataan Allah, tapi mereka mendengar perkataan iblis. Hati-hati dalam mengambil keputusan adik-adik. Hati-hati. Dengar apa kata Allah. Sejak itu ada dosa turunan. Sejak itu semua manusia yang lahir telah berbuat dosa. Kitab Roma katakan semua orang yang lahir telah berbuat dosa, hilang kemuliaannya. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Semua kita telah berdosa. Semua kita telah mengalami yang namanya dosa dan kesalahan. Tetapi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ingat Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kehidupan. Maka saudara, ketika dia mengambil keputusan untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya 3,5 liter. Habis total di kayu salib itu. Golgota artinya bukit tengkorak. Saudara, dia begitu mengasihi kita. Begitu sayang kepada kita, maka dia rela memberikan nyawanya. Bapa rela mengutus anaknya untuk dipersembahkan. Artinya betapa hidupmu sangat mahal. Betapa hidupmu sangat berharga. Hidupmu itu seharga darah Yesus. Hidupmu itu seharga darah Tuhan Yesus. Sangat mahal hidupmu. Hargai hidupmu.
Hargai apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, saya mengajak sama saudara untuk saudara menyadari bahwa dosa membuat engkau akan terpisah dengan Allah. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat ini jelas berkata bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong engkau, bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengarkan doamu, tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Oleh karena itu, kasih karunia Allah yang begitu besar, yaitu dengan memberikan Allah anak. Dia memberikan anaknya, putranya, dicurahkan darah. Artinya supaya yang mati dihidupkan kembali. Supaya yang terputus hubungan dengan Allah dihidupkannya kembali. Maka sekarang ini kita zaman anugerah, zaman kasih karunia. Di perjanjian lama belum dikenal zaman anugerah, dikenal hukum Taurat. Harus karena berbuat baik. Bahkan kalau dulu untuk orang mengampuni dosanya, maka anak domba yang tambun tidak bercacat celah disembeli oleh imam. Itu pun sekali setahun. Tetapi puji Tuhan, haleluya, setiap kita pada hari ini menerima darah Yesus, menerima kasih karunia-Nya, begitu besar rahmat-Nya, begitu melimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Saudara, tidak ada yang paling mengasihimu dalam dunia ini selain Tuhan Yesus. Sesayang-sayangnya pacarmu samamu, saya katakan paling sayang Tuhan Yesus. Walaupun kau bilang, waduh pacarku ini setia kali, paling setia Tuhan Yesus. Dia sayang samamu, sampai dia berkata, walaupun engkau tidak setia, dia tetap setia. Itu Tuhan lo. Walaupun engkau mungkin dengar khotbah ini sedikit ngantuk dan menghayal, dia tetap mengasihimu. Amin. Kalau aku Tuhannya mungkin kalau melihat orang yang tidur dengar aku ngomong, pasti kudultukkan. Untung gak aku Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Ada orang yang bilang enak tidur di hadirat Tuhan. Nanti kalau engkau tidur di hadirat Tuhan, pas ada pengangkatan engkau tidak terangkat. Jadi berjaga-jagalah. Saya mengajak sama saudara, Tuhan memberikan saudara, menghidupkan kita. Katakan kasih karunia-Nya menghidupkan saya dengan semangat. 1, 2, 3. Jadi saudara gak perlu lagi merasa orang berdosa. Sejak engkau menerima darah Yesus. Sejak engkau menerima kasih karunia. Sejak engkau menerima salibnya. Sejak engkau menerima namanya di hatimu. Maka engkau memperoleh status anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Engkau bukan lagi disebut orang lain, tapi menjadi anak Allah. Sejak engkau menerima Dia dengan kasih karunia-Nya, maka engkau disebut anak Allah yang sangat luar biasa. Anak yang sangat dikasihi. Satu hubungan yang dipulihkannya, menghidupkan. Bukan hanya menghidupkan rohanimu yang mati, tetapi menghidupkan semangatmu, menghidupkan jiwanimu, menghidupkan. Maka orang yang memiliki Yesus di hatinya, ada kehidupan dalam dirinya. Ada kehidupan, ada semangat dalam dirinya, ada visi dalam dirinya, ada tujuan Tuhan yang jelas dalam hidupnya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara untuk benar-benar mari sama-sama kita menyadari betapa besar kasih karunia Allah. Saudara gak perlu lagi merasa aku ini orang berdosa, aku ini gak layak. Ketika diajak ayo kamu ayo ke gereja, aku janganlah ke gereja, nanti salibnya goyang. Kenapa goyang? Dosaku banyak kali. Waduh kamu bawa pujian. Waduh jangan aku bawa pujian. Aku gak layak. Aku ini orang berzina. Ingat Tuhan mencari orang berdosa. Lukas 5 ayat 32. Dia tidak mencari orang yang benar. Dia mencari orang yang berdosa.
Dan memang tidak ada orang yang benar di dunia ini. Semua manusia telah berbuat dosa. Oleh karena itu dia, saudaraku, dia hancurkan dosa itu. Kuasa dosa adalah maut. Tapi kuasa kasih karunia adalah hidup yang kekal. Itu Roma 6 ayat 23. Maka ketika mati di kayu, dosa itu dikalahkan kuasanya. Maut ditelannya. Kuasa maut telah ditelannya. Dengan iman dan percaya. Kalau engkau menerima Tuhan Yesus di hatimu. Dengan iman ketika ditanya orang. Kalau meninggal kemana? Engkau yakin dengan iman. Tidak bimbang sikit pun ke surga. Kalau engkau masih bimbang, berarti engkau tidak menghargai karyanya di kayu salib. Kenapa ada orang yang bimbang, merasa gak yakin dia ke surga? Karena masih melihat dirinya, waduh perbuatanku gak layak. Aduh aku ini masih berdosa. Aduh aku yang tahu siapa diriku. Tuhan tahu siapa dirimu, Tuhan tahu siapa manusia. Oleh karena itu dengan perbuatan manusia gak bisa diselamatkan. Dengan usaha manusia gak bisa diselamatkan. Satu-satunya jalan untuk penyelamatan adalah anaknya yang tunggal itu diutus. Oleh karena itu ketika engkau menerima darah Yesus, kasih karunia menghidupkan engkau. Hubungan yang mati dihidupkan kembali. Sehingga engkau yakin bahwa satu waktu ketika aku dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini, aku menerima sorga, aku menerima keselamatan, aku menerima hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus telah mati buat saya. Karena Tuhan Yesus telah menebus hidup saya. Saya ditebus oleh darah Yesus. Maka yang kedua, apakah wujud kasih karunia Tuhan? Wujud kasih karunia Tuhan adalah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan, oleh kasih karunia saya diselamatkan. 1, 2, 3. Oleh kasih karunia saya diselamatkan. Amin. Jadi bukan karena perbuatanmu. Ingat, kasih karunia artinya engkau tidak layak, dilayakkan. Itulah kasih karunia. Saya nggak layak ke surga, dilayakkan. Saya nggak layak jadi gembala, saya dilayakkan. Saudara nggak layak menjadi pelayan Tuhan, dilayakkan. Saudara nggak layak menjadi anak, dilayakkan. Seluruhnya yang kita terima ini adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga di hati kita jauhlah sifat sombong. Jauhlah sifat merasa karena aku bisa. Karena aku begini, aku begini. Jangan. Saudara, lakukan bagianmu rajin belajar, betul. Lakukan bagianmu untuk olahraga, betul. Lakukan bagianmu untuk disiplin, betul. Tapi di atas segalanya katakanlah semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya berdoa setiap saudara mengalami keselamatan Tuhan. Dan saudara semuanya yang ada di ruangan ini percaya saudara menerima surga dan keselamatan itu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, 1, 2 ya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. 1, 2 ya. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Apa yang kau percayai di hatimu? Percayalah Yesus adalah Tuhan, telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya padanya. Maka kalau engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, engkau diselamatkan. Jadi keselamatan kita ini kayaknya murah. Tidak, keselamatan kita ini mahal. Mahal seharga apa? Nyawa Yesus, darahnya. Sehingga saudara mulai menghormati darahnya. Menghormati kasih karunia-Nya. Sehingga saudara mungkin selama ini mengerti, oh ya saya diselamatkan karena gratis. Saya selamat oleh karena cuma-cuma saja. Tidak. Yang membayarnya adalah darah Yesus. Darah Yesus yang membayar engkau selamat dan aku selamat. Kalau tidak ada darah Yesus, kita akan binasa.
Upah dosa adalah kematian. Api neraka selama-lamanya. Bersyukurlah kalau engkau punya Yesus. Sehingga engkau tidak lagi masuk api neraka selama-lamanya. Saudara, api neraka itu ada. Api belerang yang hidup itu ada. Jangan saudara mulai tertipu dengan orang-orang berkata nggak ada neraka. Neraka itu real. Sorga itu real. Sorga itu seperti tempat yang luas. Seperti saudara lihat tempat ini nyata. Senyata itu sorga. Jangan saudara pikir sorga itu adalah imajinasi. Sorga itu nyata, neraka itu nyata. Tuhan tahu bahwa neraka itu mengerikan. Maka dia tidak kepingin engkau terpisah dengan dia. Yang ketiga, saya akan mengajak sama saudara yang ketiga. Saya ada pesan sama saudara yang lebih lagi nanti. Memberikan tempat di sorga bagi kita. Jadi wujud kasih Allah memberi tempat bagi kita di sorga. Efesus 2 ayat yang ke-6. Sama-sama dibaca, 1-2 ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Memberi tempat bagimu dan bagi saya. Bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya bacakan ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita buka. Yohanes 14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. 1-2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana Yesus berada, katakan saya pun berada. Katakan 1-2 ya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, saya pun berada. Itu hati yang luar biasa. Dia nggak kepingin kau ke neraka. Dia nggak kepingin engkau dibakar hidup-hidup. Dia nggak kepingin manusia ini ada yang masuk neraka. Ingat, neraka itu diciptakan bukan untuk manusia yang serupa yang segambar dengan dia. Tapi diberikan itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi neraka itu adalah untuk Lucifer, untuk iblis. Sepertiga malaikat yang memberontak. Dan pengikut-pengikutnya. Saudara memilih mana? Mengikuti iblis upamu dosa. Di kota Efesus itu hidup perjinahan, hidup dalam dosa, hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak di antara saudara yang terpapar pornografi. Gak sedikit orang yang terpapar pornografi. Tidak hanya laki-laki, wanita, mahasiswi. Tidak hanya mahasiswa yang merokok, mahasiswi. Tidak hanya mahasiswa yang narkoba, mahasiswi. Tidak hanya mahasiswa yang free sex, mahasiswi. Same, Betty. Beda tipis. Betapa hati-hatinya kau sekarang memilih teman hidupmu. Betapa hati-hatinya kau memilih temanmu 50 tahun. Teman hidup bukan teman tidur. Ingat ketika engkau memilih seseorang, teman hidupmu 50 tahun atau lebih 60 tahun, 70 tahun. Lebih lama kau hidup dengan dia daripada dengan orang tuamu. Orang tuamu engkau hidup hanya 25 tahun, 26 tahun sama dia. 60 tahun, 50 tahun. Rata-rata 50 tahun survei. Betapa saudara begitu hati-hatinya. Kalau dia belum mengenal kasih karunia. Pastilah dia masih hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup dalam dosa. Pertama itu pasti jatuhnya di hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah perzinahan. Percabulan. Nonton di gadget pornografi. Saudara nggak perlu nonton itu.
Kita laki-laki nggak nonton itu, udah mikirnya pun udah aneh-aneh. Apalagi nonton. Kalau engkau nonton, kubayangkan betapa engkau melihat wanita, kau bisa melihat transparan. Kalau kau nonton itu, kujamin. Karena itu kau serap habis. Dan itu masuk di alam bawah sadarmu. Sehingga kau tidak bisa lagi melihat wanita dengan baik. Tapi kau melihat wanita dengan transparan. Wanita, hati-hati kau memilih suami yang masih suka dengan hawa nafsu. Dengan kedagingan. Be careful. Dia akan jatuh daerah itu. Dia bisa tidak setia bersamamu. Dan dia akan dihantui dan dirasuk. Ingat, narkolema lebih parah daripada narkoba. Narkolema, narkotika lewat mata. Pornografi. Itu lebih merusak saraf seseorang daripada narkoba. Lebih terikat, lebih payah melepaskannya. Kasih karunia Allah. Kepada perempuan Samaria yang punya suami 6. Tuhan bilang udah 5 suamimu. Yang 6 ini juga bukan suamimu. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Dia tinggalkan tempayannya. Dia pergi menginjil kota Samaria. Satu kota Samaria bertobat. Kasih karunia Tuhan menghantam, menghapus segala dosa-dosa apapun. Paulus, dulu namanya Saulus, seorang pembunuh. Bahkan Stefanus mati depan dia. Orang Kristen jumpa, bunuh. Itu Saulus. Menjadi Rasul Paulus. 2/3 perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus. Sakeus koruptor. Sakeus koruptor. Kasih karunia Tuhan mengubah dia. Menjadi pengembali, pemurah hati. 4 kali lipat dari yang diambil dia. Makanya Efesus 2 ayat 10. Saya kunci di sini. Di Efesus 2 ayat yang ke-10. Jelas dikatakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, saya kasih sama saudara contoh. Kalau saudara saya beri baju atau sahabatmu memberi engkau baju baru. Ketika sahabatmu memberi engkau baju baru. Kemudian ketahuan bahwa baju yang kau beri itu menjadi kain lap dibuat dia. Menjadi kesek kaki. Pasti kau tersinggung. Bahkan engkaulah yang tahu bagaimana engkau berjuang membeli baju itu. Engkau berjuang untuk membeli baju karena dia mungkin sahabatmu. Kau beli dengan menghemat. Tapi baju yang kau perjuangkan dibuatnya jadi kain lap. Dan dia tidak sadar ketika engkau masuk. Kau lihat sudah dibuat jadi kain lap. Baru dibeli 3 hari yang lalu. Perasaanmu terhina. Begitulah Yesus. Engkau telah dibeli oleh darahnya. Karena dosa. Karena dosa akan membuat engkau binasa dan saya binasa. Karena dosa membuat kita akan masuk dalam perapian neraka selama-lamanya. Tahukah saudara, kenapa kita ditebus oleh darahnya? Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa darah yang dicurahkan. Dia yang disebut anak domba Paskah. Darah anak domba Paskah. Makanya nggak ada lagi domba yang dikorbankan. Kalau agama lain masih ada. Sapi lembu. Kita nggak ada. Yang dikorbankan adalah dia sendiri. Artinya engkau dibeli dengan darahnya. Oleh karena dosa. Dosanya akan mematikan kita. Dosanya akan membinasakan kita. Tapi setelah engkau ditebus oleh darahnya. Masih kau nonton pornografi. Dia sedih. Masih engkau main judi. Atau masih hidup free sex. Atau masih hidup dengan kedagingan, hawa nafsu. Tuhan bilang, aku membelimu dengan darah. Tunai. Betapa mahal hidupmu.
Betapa berharga hidupmu di mata Tuhan. Jangan hancurkan hidupmu dengan dosa. Dosa itu nikmat sebentar. I'm sorry. Seks nikmat sekejap. Tapi akibatnya seumur hidup. Hanya oleh kasih karunia engkau bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau bukan kasih karunia, kau tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Saya pun sebagai gembala, sebagai pendeta, kalau tidak karena kasih karunia Tuhan, saya pun gak bisa mengalahkan kedagingan saya. Hawa nafsu saya. Karena kita manusia yang punya natur alamiah berbuat dosa. Kita punya natur keinginan berbuat dosa. Coba kalau engkau memang yang normal gesekan dengan kulit lawan jenis. Itu sudah terasa kadang-kadang satu stimulasi hormon seks yang meningkat. It's normal. Artinya daging kita, sifat manusiawi kita lebih cenderung dosa. Lebih cenderung kita berbuat dosa daripada berbuat yang benar. Tapi Tuhan tidak mau engkau mati sia-sia. Dia bilang, supaya di mana aku berada kau berada. Aku naik ke sorga supaya aku siapkan tempat di sorga sana. Supaya engkau juga bersama-samaku di sorga. Betapa besar kasih Tuhan kepadamu. Jangan sia-siakan. Maka Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dibaptis. Kalau di buku Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis. Gak kebetulan minggu depan jam 12.30 gereja kita di tempat ini ada melakukan baptisan. Baptisan air, tanda pertobatan, baptisan selam, baptizo dicelupkan. Itu bukan sekedar simbol. Tetapi itu adalah satu iman, langkah iman. Ditenggelamkan dosamu, ditenggelamkan hawa nafsumu, ditenggelamkan kedaginganmu. Dan ketika engkau muncul dari air, engkau muncul menjadi hidup baru. Hidup Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam dia, ia adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu. Jadi bukan sekedar main celup-celupan. Memang betul ada orang beberapa berkata, aku waktu kecil sudah dipercik, is okay. Kalau engkau mengakui itu. Tapi di gereja kita, di GBI, kita mengakui adalah teladan Yesus di Sungai Yordan. Dia menyerahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang artinya dia mati terhadap dosa, dikuburkan hidup lama, dikuburkan keinginan daging, dikuburkan hawa nafsu. Muncul hidup Yesus. Hidup ciptaan baru, pakaian yang baru, hidup Yesus. Pikiran Yesus, perasaan Yesus, perkataan Yesus. Tuhan mengasihimu. Siapapun engkau di hari ini, siang ini, sore ini. Tuhan tidak kepingin engkau masuk neraka. Tuhan kepingin engkau masuk surga. Pak, aku terlalu jauh. Sudah terlalu dalam. Sejauh apa dosa yang kau buat? Lihat perempuan yang berzina itu. Tuhan mengasihi. Apa kata Tuhan? Kepada perempuan yang kedapatan berzina, dia diseret. Siapa yang gak berdosa? Lempar dia. Tidak satupun yang melempar dia. Kemudian dia tulis-tulis di tanah. Perempuan ini tersungkur. Terima kasih. Dia hanya bilang, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pesan Tuhan padamu. Kalau engkau selama ini nonton pornografi. Lagi ada kesempatan. Apa jadinya kau lagi nonton pornografi. Serangan jantung mati. Atau engkau lagi melakukan seks bebas. Serangan jantung mati. Mati gak bisa kau prediksi. Yang pasti kita mati. Tapi tinggalkanlah hidup di dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Masuklah ke surga yang kekal. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau engkau menghormati salib, engkau tinggalkan dosa. Kalau engkau menghormati darahnya, engkau benci dosa. Tapi kalau engkau masih suka dosa, karena engkau menghina salib. Kalau engkau masih suka berbuat dosa, engkau menghina salib. Tapi kalau engkau memuliakan salib, say no to sin. Engkau akan berkata tidak kepada dosa. Engkau akan berkata iya kepada firman Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jesus love you.
Bahkan ketika engkau sedang berbuat dosa, Tuhan masih mengasihimu. Dia sayang samamu. Dia mati di kayu salib. Bukan manusia dalam keadaan benar. Dalam keadaan berdosa, dia mati di kayu salib. Dalam keadaan manusia berdosa, dia ngambil keputusan. Mati di kayu salib. Kalau saya berbuat baik kepada orang baik, itu biasa. Tapi ketika ada orang berbuat jahat kepada saya berbuat baik kepada dia. Itulah anak Tuhan Yesus. God bless you. Terima Yesus, kasih Tuhan kepadamu. Ambil komitmen. Tinggalkan dosa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.